kalau sekarang judul-judul kita kan hari ini kan dari nol ke Taipan Properti. Jadi sekarang punya bisnis properti. Tapi dulu kan nggak di sini nih sebenarnya ya. Dulu kan motivator, kemudian juga ada IO juga gitu ya. Terus sempat sibuk juga, terus sempat beresin bisnis keluarga tahun 98 karena waktu itu krisis kalau nggak salah itu ya Mas ya yang saya banyak baca nih. Ini bisa diceritain nggak sih akhirnya titik balik di mana mulai bisnis dan kemudian atau mulai menjalankan yang sekarang nih ya properti sampai 15 tahun itu dan sukses nih sampai sekarang. Ya, jadi awalnya memang, keluarga saya kan keluarga yang tengah ya. Jadi bukan keluarga yang susah banget atau bukan keluarga yang kaya sekali. Kemudian ketika ada krisis tahun 98, jadi saya udah kena 2 kali krisis. Kalau 2020 ini krisis lagi, saya udah kena 3 kali. Nah, waktu tahun 98 saya masih umur 12 tahun, jadi nggak terlalu kerasa. Tapi papa saya yang tadinya punya pabrik, ada 800 karyawan, akhirnya pabriknya tutup, akhirnya waktu saya masuk ke SMP itu, ya keluarga saya bangkrut. Nah kemudian akhirnya saya mulai berusaha lagi di tahun 2008, waktu itu 2008 umur saya kurang lebih 20 tahun. Ya di situ saya mulai pertama kali sebenarnya dari tahun 2006 saya masuk di MLM sampai 2008. Nah jadi saya pertama kali di MLM. Nah di MLM tersebut saya banyak belajar walaupun akhirnya gagal di MLM tersebut. Tapi di sana saya dipercaya untuk jadi pembicara di MLM tersebut. Nah, kemudian disitulah saya mulai baca-baca buku motivasi, ikut seminar, dan akhirnya saya mulai keliling Indonesia tuh untuk terima undangan jadi pembicara dari tahun 2008 sampai 2010. Nah, di 2009 akhir saya ketemu dengan Pak Matius Jusuf. Nah, beliau ini adalah seorang praktisi properti. Nah, kemudian beliau ini nampar saya cukup keras dengan kata-katanya dibilang seperti ini, Pak Bong, kalau misalkan Pak Bong jadi pembicara atau jadi motivator, ketika nanti Pak Bong misalkan udah ibarat kata nggak terkenal lagi, ya siapa yang mau undang Pak Bong? Nah itu cukup menampar saya, sehingga waktu saya lagi nyaman-nyamannya jadi motivator tahun 2009 akhir, saya akhirnya mencoba untuk beranikan diri, bakar kapal untuk masuk ke dunia properti. Jadi saya bikin PT Perintis Trinity Property yang sekarang jadi PT Perintis Trinity Property Tbk saat ini. Mhm, Kita mhm. listed itu di tanggal 15 Januari tahun 2020. Nah, sehingga kita bikin PT Properti di tahun 2010 awal, ya sampailah hari ini. Jadi itu sedikit cerita versi singkatnya bagaimana saya dari Ya. bangkrut, keluarga saya bangkrut tahun 98. Nah, 2008 itu sebenarnya juga saya memulai properti itu di saat yang tepat. Kenapa? 2008 itu juga ada global financial crisis. Jadi Mhm, biasanya mhm. setiap kali ada global financial crisis, 1 sampai 2 tahun kemudian sektor yang akan naik itu adalah properti. Jadi bukan saya hebat atau saya pintar, tapi saya gabung di properti itu 2010 awal, itu saya bergabung di wave atau gelombang yang tepat gitu. Jadi ketika kita Oke. kalau saya ngomong kata yang paling gampang diingat adalah stupid people on the right wave gitu. Jadi saya ini orang bodoh tapi di gelombang yang tepat, di wave yang tepat, di timing yang tepat. Mhm. Kadang-kadang harus ngikutin juga gelombangnya ya, arah ombaknya ya. Jadi benar-benar harus baca momentum tuh kalau kayak gitu. Nah, selain karena memang di satu sisi, pasti kan di satu sisi memang karena ketemu orang yang tepat juga, mengingatkan soal investasi masa depan yaitu adalah properti dan kemudian menggiatkan usaha di sini. Apa sih kemudian yang memperkuat juga Mas Bong tuh untuk, terus menjalani sampai dengan sekarang? Di tengah kondisi milenial zaman sekarang malahan katanya diprediksi nggak bakalan punya hunian nih karena terlalu sibuk membeli banyak pengalaman nih Mas Bong. Seperti apa nih Mas Bong melihatnya? Ya, kalau kita masuk di dunia properti ini, lucunya memang saya termasuk yang paling muda karena senior-senior saya itu rata-rata yang namanya pengembang properti pasti rata-rata adalah orang yang udah senior ya. Nah, jadi karena saya termasuk yang paling muda, jadi saya bisa pakai kacamatanya anak-anak muda gitu. Jadi sebenarnya justru yang orang anggap kelemahan ketika anak-anak milenial sih bisa diancam nggak bisa punya properti. Nah, start dari tahun 2014 itu Trinity Land kita pertama kalinya campaign properti untuk millennials. Jadi yang saat itu pioneer sebuah developer yang campaign untuk properti millennials adalah kita sebenarnya. Nah, jadi Mhm. waktu itu juga banyak orang bilang percuma Pak Bong campaign properti untuk millennials. Ya memang mungkin millennials jumlahnya banyak tapi mereka nggak ada uangnya. Gitu. Nah, di 2014 kelihatannya apa yang kita campaign-kan memang orang anggap terlalu awal, terlalu early. Nah, tapi menarik. Banyak banget teman-teman saya yang tadinya itu dia profesinya adalah misalkan sebagai seorang styler. Ya, dia masih kerja sama orang mungkin salary sekian gitu ya. Nah, itu di 2015 2016, kemudian saya nggak ketemu dia 2 tahun. Ini millennials nih.
Sekarang dia punya brand coffee shop yang dia sudah punya 150 cabang di franchise kan. Nah, jadi ternyata apa yang kita invest, pertaruhan kita, gambling kita untuk kita campaign properti untuk millennials di 2014, nah di 2017, 18, 19 ini akhirnya banyak banget millennials yang akhirnya menjadikan Trinity Land sebagai top of mind. Oh, kalau beli properti untuk millennials ini adalah Trinity Land nih, karena kita sudah invest sebenarnya dengan campaign yang waktu itu lebih awal di tahun 2014. Jadi